The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Imamat pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan kedua. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya imam-imam itu. Ayat yang ke-9. Apabila seseorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Lalu di ayat yang ke-45, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Di dalam seluruh pasal yang ke-13, penulis kitab Imamat fokus terhadap peraturan orang yang terkena penyakit kusta. Bahkan bukan hanya orang, melainkan benda yang terlihat ada bercak juga dianggap sebagai sebuah penyakit kusta waktu itu. Sehingga mereka sangat memperhatikan penyakit kulit. Bahkan bukan hanya sesuatu yang sudah borok, tetapi baru panu atau jamur yang memperlihatkan ada warna yang berbeda dengan warna kulit. Mereka pun sudah harus membawanya kepada imam. Di dalam zaman waktu itu, penyakit ini menjadi penyakit yang sangat aib, menjadi penyakit yang tidak diinginkan oleh semua orang. Bahkan banyak di antara mereka yang memilih untuk lebih baik mati daripada hidup tapi memiliki penyakit kusta. Kehidupan seorang yang terkena penyakit kusta adalah kehidupan yang sangat menyedihkan. Mereka bukan hanya ditolak oleh orang-orang terdekat, tapi seluruh rakyat menolaknya. Bahkan dia tidak boleh lagi tinggal di tengah-tengah rakyat Israel. Mereka harus tinggal di perkemahan, di luar perkemahan, dan memang disitulah tempatnya. Bahkan mereka harus menandakan dirinya bahwa mereka adalah orang yang najis dengan cara memakai pakaian yang compang-camping, yang lusuh, dan mereka harus berseru-seru, najis, najis, najis. Untuk apa mereka harus berseru-seru demikian? Agar orang-orang di sekitarnya tahu dan tidak harus mendekati orang-orang najis itu, karena itu mampu menajiskan orang lain. Sangat wajar ketika ada orang yang sakit kusta waktu itu, namun tidak memiliki teman. Namun cerita yang berbeda memperlihatkan bahwa Tuhan mengirimkan adanya teman-teman untuk Ayub ketika Ayub terkena penyakit kusta.
ada beberapa orang-orang yang menemani dia dan membantu dia di dalam memikirkan ulang kehidupannya. Namun bagaimana dengan kehidupan ketika Yesus Kristus datang ke dunia? Dia bukan hanya menjadi teman, berbicara, namun Tuhan menjadi penyelamat, bahkan penyembuh, bahkan imam yang menyatakan tahir bagi orang-orang kusta. Di dalam Lukas pasal yang ke-17, Tuhan Yesus bertemu dengan 10 orang kusta dan mereka meminta diri untuk Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan Yesus akhirnya menyuruh mereka, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan memang itu yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang kusta yang ingin dinyatakan tahir atau dinyatakan najis. Lalu seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ada sebuah perbedaan dari satu orang ini. Ketika dia pergi ke imam, sembari berseru-seru, najis, najis. Dan ketika Tuhan menyembuhkannya, dia tidak melanjutkan dirinya untuk berjalan ke imam, melainkan ia berbalik dan berseru, seru dengan suara nyaring. Apa yang dia katakan? Apakah dia masih berkata najis, najis? Di sini dikatakan bahwa ia memuliakan Allah dengan suara nyaring. Disinilah bagaimana orang-orang yang najis yang sudah disembuhkan Tuhan, mereka juga dipanggil untuk berseru-seru. Namun seruan yang diserukan bukanlah seruan kenajisan, melainkan seruan kemuliaan, di mana kita orang-orang yang berdosa yang dulunya najis, yang sudah Tuhan tebus, yang sudah Tuhan tahirkan, maka kita memiliki tujuan untuk berseru-seru, memuliakan Tuhan dan menyanyikan setiap puji-pujian bagi namanya. Adakah saat ini kita melihat bagaimana Tuhan mencintai orang-orang yang tidak mampu memuliakannya karena najis, namun kemampuan untuk memuliakannya Tuhan kembalikan dengan penebusan, dengan Roh Kudus yang Tuhan utus ke dunia untuk menemani setiap kita untuk boleh hidup memuliakan Tuhan. Saat ini kita mungkin masih banyak kali berbuat dosa, namun percayalah ketika kita datang kepadanya, mengaku setiap dosa dan kesalahan kita, maka Ia adalah setia dan adil, yang akan mengampuni kita dari segala dosa dan menyucikan kita lagi. Tapi tidak berhenti sampai situ. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan, yaitu kita memuliakan Dia, kita memuji Dia. Name above all names, worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Terima kasih Tuhan atas setiap firman-Mu yang mengingatkan kami akan betapa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang mau mentahirkan setiap orang-orang najis,
yang bahkan kami mungkin lebih najis daripada orang-orang kusta. Kenajisan mereka ada di kulit mereka, tapi kenajisan kita ada di dalam diri kami. Hati kami yang jauh, pikiran kami yang jahat. Dan biarlah Tuhan yang ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan tahirkanlah kami. Bukan hanya sekedar untuk kami tahir, melainkan kami mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mau menyeru-nyerukan bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang patut layak menerima segala puji-pujian. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang harum bagi Engkau. Biarlah hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Roh Kudus-Mu membantu dan memimpin kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.